Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Jadi hari ini kita bertemu lagi, kita belajar matematika lagi ya. Oke. Sebelum kita belajar, saya selalu ingatkan silahkan berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke. Jangan bosan-bosan belajar ya. Kalian harus selalu semangat belajar matematika. Oke, karena kalian adalah jagoan matematika. Semangat. Oke, setelah berdoa, baiklah kita akan lanjutkan materi perbandingan. Materi hari ini yaitu perbandingan pada skala. Oke. Jadi materi perbandingan pada skala ini sebenarnya kalian sudah pelajari di SD loh. Kalau nggak salah materi kelas 4, kalau bukan kelas 5 deh. Oke. Semoga kalian masih ingat ya. Oke. Jadi perbandingan pada skala. Nah, perbandingan pada skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar atau model benda dengan ukuran benda sebenarnya. Nah, skala biasa ditulis 1:P. Artinya, ukuran 1 cm pada gambar mewakili P cm pada benda sebenarnya. Nah, skala sering kita jumpai di peta ya, semisal peta Sulawesi digambar dengan skala 1:1000. Nah, maksudnya itu 1 cm di peta mewakili 1000 cm pada gambar sebenarnya. Oke, pada pulau sebenarnya kayak gitu ya. Oke, jadi saya harap kalian paham konsepnya tentang skala. Oke, untuk rumusnya, rumus skala itu sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya atau jarak. Biasa kan kita temui soalnya dia tentang jarak. Jadi bisa juga jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya kayak gitu ya. Nah, di soal-soal biasanya yang dicari itu ada ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Untuk lebih memudahkan saya buat rumus segitiga. Oke. Jadi saya tulis di sini skala, di sini UG itu ukuran pada gambar, US itu ukuran sebenarnya. Nah, kalau skala yang dicari, jadi kalau skala yang dicari berarti rumusnya ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Nah, kalau ukuran pada gambar yang mau dicari berarti rumusnya skala dikali ukuran sebenarnya. Jadi saya tulis misal ukuran gambar yang dicari sama dengan skala kali ukuran sebenarnya. Nah, kalau ukuran sebenarnya yang dicari berarti rumusnya ukuran gambar dibagi ukuran gambar dibagi skala. Kayak gitu ya. Jadi ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dibagi skala. Jadi bisa kalian tulis dalam bentuk segitiga. Ini namanya rumus piramida, rumus cepatnya ya. Jadi kita bisa mengingatnya. Kita cuma satu rumus yang kita hafalkan, terus kita bisa ubah menjadi 3 rumus. Kayak gitu ya, untuk lebih gampang mengingat rumusnya. Jadi saya
harap kalian memahami pengertian skala, rumus-rumusnya, dan selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, jarak kota A dan kota B adalah 500 km. Jarak tersebut akan digambar 5 cm pada buku gambar. Skala yang digunakan adalah, berarti kita tulis dulu ya apa-apa yang diketahui. Jarak kota A dan kota B, berarti itu jarak sebenarnya ya. Berarti saya singkat saja, jarak sebenarnya itu JS itu 500 km. Oke, ingat ya, kalau kita mengerjakan soal tentang skala, ingat jarak sebenarnya yang satuannya kilometer itu ingat ubah ke satuan sentimeter. Nah, kilometer ke sentimeter itu berapa kali turun? Masih ingat tidak? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti kilometer ke sentimeter itu 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 kali turun berarti kita kali 100.000. Berarti 500 tambah saja nolnya 5 ya. Berarti 50 juta. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadinya 50 juta. Selanjutnya, apa lagi yang diketahui? Jarak tersebut akan digambar 5 cm. Berarti 5 cm ini adalah jarak pada gambar atau JG. 5 cm. Oke, kemudian yang ditanyakan apanya? Skala kan? Oke, skalanya berapa nih? Oke, jawab. Oke, jadi kalau mengerjakan soal cerita, lebih bagusnya kita identifikasi dulu apa-apa yang diketahui supaya memudahkan kita untuk memasukkannya atau mensubstitusikannya ke dalam rumusnya. Oke, tadi apa rumusnya skala? Skala sama dengan jarak pada gambar atau ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya ya. Oke, jarak pada gambar berarti 5. Oke, ini sentimeter ya. Oke, kemudian jarak sebenarnya itu 50 juta. Oke, berarti 5 dibagi 50 juta berarti masing-masing dibagi 5 berarti 1/10 juta. Oke, jadi skala yang digunakan adalah 1/10 juta. Nah, maksudnya ini 1 cm di gambar, di buku gambar itu mewakili 10 juta cm pada ukuran sebenarnya atau pada jarak sebenarnya. Saya harap kalian paham ya. Oke, untuk lebih paham lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal kedua. Apabila 1 cm mewakili 3 km, maka skalanya adalah, berarti 1 cm itu apa? Diketahui berarti ukuran gambar ya. Oke, ukuran gambar itu 1 cm. Kemudian 3 km berarti ukuran sebenarnya 3 km. Oke ya, tadi saya ingatkan ya, kalau ukuran sebenarnya ingat ubah ke satuan cm. Tadi kilometer ke cm itu 5 kali turun, berarti 3 kali 100.000 ya. Jadi kita tambah saja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 300 cm. Jadi ditanyakan itu skala, berarti jawab skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi ukuran
sebenarnya. Berarti 1 dibagi 300.000. Oke, jadi skalanya 1 adalah 1 banding 300.000. Jadi 1 cm di gambar mewakili 300 cm pada ukuran sebenarnya. Oke deh, jadi gitu aja ya. Jadi mudah kan? Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, soal nomor 3. Diketahui suatu peta berskala 1 banding 40 juta. Jika jarak kedua kota A dan B pada peta tersebut adalah 5 cm, jarak sebenarnya dari kota A dan kota B adalah. Nah, ini skalanya yang diketahui sama ukuran pada petanya ya yang diketahui. Oke, kita tulis lagi dulu apa-apa yang diketahui supaya lebih mudah. Oke, diketahui skala berarti 1 banding 40 juta. Oke, jarak pada peta 5 cm berarti jarak pada peta sama jarak pada gambar sama ya. JP sama dengan 5 cm. Nah, ditanyakan jarak sebenarnya. Saya singkat JS ya. Oke, jawab. Jadi, ingat kan segi apa tadi? Yang rumus piramidanya di atas itu ukuran pada gambar, ini skala, ini ukuran sebenarnya. Berarti kalau ukuran sebenarnya yang dicari, yang ininya dicari berarti ukuran pada gambar dibagi skala. Oke, itu ya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan skala kali ukuran sebenarnya atau salah ya. Jarak sebenarnya berarti jarak pada gambar atau jarak pada peta ya, sama. Jangan sampai kalian bingung. Jarak pada peta dibagi skala. Oke, jarak pada petanya berapa? 5. Terus skalanya berapa? 1 banding 40 juta. Kita tulis begini ya. 1/40 juta. Oke, berarti ini kita 5 bagi 1/40 juta. Ini dalam aturan pembagian dalam bentuk pecahan berarti 5 dibagi 1/40 juta. Kan? Nah, ini bisa kita ubah jadi kali dengan menukar penyebut jadi pembilang, jadi penyebut, berarti 40 juta per 1. Oke, berarti 5 kali 4 itu kan 20. Tambah minusnya 200 juta sentimeter. Nah, karena jarak sebenarnya yang ditanyakan, nah kita ubah sentimeter ke kilometer. Tadi kalau turun ditambah nolnya 5, berarti kalau naik kita dibagi ya. Kalau dibagi berarti kita ini hilangkan nolnya saja. Berarti 2000 kilometer. Oke, semoga paham ya. Jadi jarak sebenarnya dari kota A dan kota B adalah 2000 km. Oke deh. Oke, lanjut soal nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan skala 1/200. Ukuran gambar panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm. Yang ditanyakan berapakah luas lapangan sebenarnya. Nah, jadi ini kita tulis lagi dulu ya apa-apa yang diketahui.
Diketahui skala sama dengan 1:200. Nah, ukuran gambarnya UG, ukuran gambar itu ada panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya, berarti ini panjang pada gambar sama lebar pada gambar ya, lebarnya 8 cm. Kemudian yang ditanyakan itu luas lapangan sebenarnya. Oke. Jawab. Oke. Masih ingat tidak apa luas lapangan? Atau karena lapangannya persegi panjang, berarti luas dari persegi panjang. Kalau luas dari persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, karena yang ditanyakan itu luas sebenarnya, berarti kita harus terlebih dahulu mencari berapa panjang sebenarnya dan berapa panjang lebar sebenarnya. Kalau kita sudah dapat panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru kita substitusikan ke dalam rumus ini, luas sama dengan panjang kali lebar gitu. Oke, berarti kita cari dulu panjang sebenarnya. Oke, panjang sebenarnya berarti masih ingat ya rumus ini. Oke, ukuran Oke, di sini ukuran gambar, di sini skala, di sini ukuran sebenarnya. Berarti kalau ukuran sebenarnya yang dicari ukuran gambar dibagi skala. Oke. Berarti karena kita panjang, berarti panjang pada gambar dibagi skala. Oke, berarti panjang pada gambar kan 12, skalanya 1/200. Oke, jadi langsung saja ya, 12 kali 200 sama dengan 12 kali 2 itu 24, berarti 2400 apa satuannya? Sentimeter, atau sama dengan sentimeter ke meter itu naik 2 kali, berarti kita bagi 100, berarti 24 meter. Oke, ketika kita sudah dapat panjang sebenarnya, kita cari lagi lebar sebenarnya. Oke, lebar sebenarnya. Cara mencari lebar sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya ya. Sama dengan lebar pada gambar dibagi skala. Oke, lebar pada gambar itu berapa? 8. Skalanya 1/200. Berarti langsung saja 8 kali 200. Berarti 8 kali 2 16. Berarti 1600 cm. Centimeter ke meter berarti 1600 dibagi 100 ya. Jadinya 16 meter. Oke, karena kita sudah dapat panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, kita sudah bisa mencari luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya, sama dengan panjangnya tadi 24 dikali 16. Oke, 24 kali 16 hasilnya 384 meter pangkat 2. Oke. Jadi luas lapangan sebenarnya adalah 384 meter pangkat 2. Oke, semoga paham ya. Oke, lanjut soal terakhir. Oke, soal yang kelima. Jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Jarak tersebut
akan digambar 8 cm pada buku gambar. Yang ditanyakan, skala yang digunakan adalah. Jadi soal ini sama dengan soal sebelumnya ya. Nomor berapa ya? Nomor 1 kalau nggak salah. Oke, berarti sama ya. Kita tulis diketahui. Diketahui jarak berarti jarak sebenarnya. Yes. 320 km. Terus digambar berarti jarak pada gambarnya itu 8 cm. Oke, ingat 320 km kita ubah ke cm, berarti kita kali berapa? Kita kali 100.000. Berarti langsung saja kita tambah nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 32 juta cm. Terus ditanyakan skala. Oke, jawab. Skala sama dengan apa? Rumusnya jarak sebenarnya, jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Oke, jarak pada gambar itu 8, jarak sebenarnya 32 juta. Oke, berarti ini bisa kita masing-masing kita bagi 8 ya. Ini 1, ini 4. Berarti 1/4 juta. Oke, jadi skala gambar itu 1. Jadi skalanya adalah 1/4 juta. Oke, gitu ya. Oke, jadi saya harap kalian mengerti materi hari ini ya. Materinya tentang perbandingan pada skala. Jika belum mengerti, silahkan bertanya ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, terakhir sebelum saya tutup ada quote of the week. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Oke, dari Mahatma Gandhi. Oke, semangat belajarnya. Oke, sekian materi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.